Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 10 hari ini kita belajar matematika wajib. Kita masuk di bab baru, bab 2, yaitu sistem persamaan linier 3 variabel atau biasa disingkat dengan SPLTV. Jadi di awal bab ya ada gambar di sini. Di sini ada gambar tentang aktivitas seorang pedagang di pasar. Nah, di sini salah satu aplikasi atau penerapan dari bab yang akan kita pelajari adalah tentang ini. Jadi kita bisa menentukan harga barang dengan menggunakan materi sistem persamaan linier 3 variabel. Makanya di sini ada gambar aktivitas seorang pedagang di pasar. Itu adalah aplikasi dari materi yang akan kita pelajari. Nah, tentang sistem persamaan linier 3 variabel di sini kita masuk dulu nih definisinya. Apa itu definisi dari SPLTV? Jadi SPLTV atau sistem persamaan linier 3 variabel adalah suatu sistem persamaan linier dengan 3 unsur variabel. Jadi variabel yang kita gunakan di sini adalah variabel X, variabel Y, dan variabel Z. Kenapa dikatakan sistem persamaan? Karena dalam satu soal di sini terdapat lebih dari satu persamaan. Makanya dikatakan sebagai suatu sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, kenapa di sini ada 3 persamaan? Karena di sini ada 3 variabel juga gitu. Makanya dia dikatakan sebagai sistem persamaan linier 3 variabel. Kemudian untuk bentuknya, lihat ya, di sini ada bentuk, ada tanda kurung kurawal, berarti dia menyatakan bahwa mereka bertiga ini satu kesatuan. Jadi ini satu persamaan yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Variabelnya adalah variabel X, Y, dan Z. Baik, berdasarkan bentuknya di sini ya, ada variabel X, ada variabel Y, dan variabel Z. Ada juga A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Dan ada D1, D2, dan D3. Di mana A1, A2, A3, B1, B2, B3, kemudian ada C1, C2, dan C3, ada D1, D2, D3, ada X, Y, dan Z. Mereka semua adalah elemen bilangan real. Kemudian di sini ada syarat. Syaratnya adalah bahwa nilai A, nilai B, dan nilai C tidak boleh sekaligus ketiga-tiganya bernilai 0. Artinya harus ada salah satu yang mempunyai nilai gitu. Jadi kalau misalkan nanti di sini A-nya 0, berarti B dengan C-nya harus tidak sama dengan 0, seperti itu. Jadi nggak boleh ketiga-tiganya harus 0. Kenapa? Kalau misalkan ketiga-tiganya 0, maka nanti tidak akan terdefinisi sebagai suatu persamaan. Jadi dia hanya konstanta aja. Karena 0 dikalikan X 0, B dikalikan Y, kalau B-nya 0 juga hasilnya 0. C dikalikan Z, kalau C-nya 0 hasilnya 0. Hanya menyisakan suatu konstanta, berarti dia bukan persamaan linier, seperti itu. Nah, di sini variabelnya adalah variabel X, Y, dan Z ya. Tadi dikatakan bahwa mereka adalah suatu variabel. Jadi variabel 3 variabelnya yaitu X, Y, dan Z. Kemudian A1, A2, A3 ini ya. Ini adalah koefisien dari X-nya. B1, B2, dan B3 koefisien dari Y. C1, C2, dan C3 koefisien dari Z. Sedangkan di sini ada D1, D2, dan D3 yang tidak mengandung unsur variabel, itu dikatakan sebagai konstanta persamaan. Jadi nanti kalau di soal nilai A, nilai B, nilai C, dan nilai D-nya itu digantikan dengan suatu angka bilangan real, seperti itu. Nah, itu tadi adalah definisi dari sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, sekarang kita masuk di bagian kedua, yaitu penyelesaian. Penyelesaian atau biasa kita tahu sebagai himpunan penyelesaian. Artinya nilai-nilai, nilai X, nilai Y, dan nilai Z yang memenuhi dari ketiga persamaan tersebut itu berapa gitu. Nah, itu disebut dengan penyelesaian sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, untuk menentukan penyelesaian kita mempunyai beberapa metode. Metodenya adalah ini ya. Ada metode eliminasi, substitusi,
atau metode eliminasi dan substitusi atau kedua-duanya digabung sehingga dikatakan metode gabungan, dan metode determinan. Itu adalah metode yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan SPLTV atau menentukan nilai X, Y, dan Z-nya. Jadi X, Y, dan Z itu nanti nilainya sama ya, mau persamaan 1, persamaan 2, atau persamaan ketiga mempunyai nilai X, Y, dan Z yang sama, sehingga X, Y, Z itu dikatakan sebagai himpunan penyelesaian dari ketiga persamaan ini. Gitu. Oke, kita masuk di contoh soal. Contoh soalnya ada ini ya. Jadi disuruh tentukan HP dari persamaan. Ini adalah SPLTV 3 variabel X, Y, dan Z, masing-masing ada persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan ketiga. Jadi kita disuruh menentukan HP-nya atau himpunan penyelesaiannya dari persamaan tersebut dengan metodenya adalah eliminasi, substitusi, dan gabungan. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu hanya akan bahas tentang cara menentukan himpunan penyelesaian dengan metode eliminasi. Jadi cara pertama dulu nih. Oke, metode eliminasi yang pertama. Apa yang dimaksud dengan eliminasi dulu nih? Eliminasi itu adalah menghilangkan. Jadi kita harus hilangkan variabel-variabel untuk mendapatkan variabel yang lain gitu. Jadi di sini kita eliminasi. Eliminasinya misalkan di sini nih ada persamaan 1 dan 2 dieliminasi ya. Eliminasi persamaan 1 dan 2. Jadi persamaannya kita tuliskan. Ini persamaan 1 X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan min 1. Yang kedua, X ditambah 3Y ditambah Z sama dengan 4. Jadi kedua persamaan kita eliminasi. Di sini di contohnya yang dieliminasi adalah variabel X-nya. Jadi variabel X ini kita eliminasi dengan cara dikurang. Kenapa dikurang? Karena di sini adalah tandanya sama. Jadi kalau dua variabel mempunyai tanda yang sama, berarti eliminasinya dengan dikurang. Samanya di mana? Yaitu sama-sama positif X, ini juga positif X. Jadi keduanya sama-sama positif, kita kurangi. Diperoleh 2Y dikurangi 3Y. Tadi X-nya habis ya. X dikurangi X habis 0. 2Y dikurang 3Y atau 2 dikurang 3 min 1 min 1Y. 2 dikurangi 1 dapatnya 1 juga, 1Z. Kemudian min 1 dikurangi 4 dapatnya min 5. Jadi kita dapat persamaan baru. Persamaan barunya hanya ada dua variabel, yaitu variabel Y dan variabel Z. Karena tadi X-nya udah dieliminasi, udah kita hilangkan. Nah, ini disebut sebagai persamaan keempat. Kita namakan dia persamaan keempat ya. Kalau sudah, sekarang eliminasi lagi. Tahap kedua yaitu persamaannya 1 dengan 3. Tadi 1, 2, sekarang 1 dengan 3. Jadi persamaannya kita tuliskan lagi. X ditambah 2Y sama dengan 2Z, ini persamaan satunya. Kemudian X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 3. Kita eliminasi. Oke. Tadi kalau yang pertama 1 dengan 2 X yang dieliminasi, maka 1 dengan 3 juga harus sama, yaitu X juga yang dieliminasi. Sehingga di sini karena tandanya sama, positif X, ini juga dikurang. Jadi kalau di sini kebetulan koefisiennya udah sama ya, yaitu sama-sama 1, berarti kita nggak perlu samakan. Kalau misalkan nih berbeda, yang di atas 3, yang di bawah 1 misalkan, berarti harus disamakan koefisiennya dulu supaya dia bisa habis dibagi. Jadi kita nyamakannya kemana? Ke 3 atau ke 1? Jadi kita menyamakannya ke yang besar, yaitu yang ketiga, sehingga yang di bawah ini keseluruhan harus kalian kalikan dengan positif 3 supaya nanti di sini menjadi 3x. Cuman karena ini udah sama, berarti kita nggak perlu samakan samakan koefisien. Nah, di sini dikurangin juga X dengan X habis, sisanya tinggal 2Y dikurangi 3Y, 2 dikurang 3 min 1 ya, min 1Y. 2Z dikurangi 2Z habis juga 0. Jadi sisanya tinggal negatif Y sama dengan min 1 dikurang 3 yaitu min 4. Dapat negatif Y sama dengan min 4. Nah, ini kita namakan sebagai persamaan ke-5. Oke, tadi 1, 2 sudah, 1, 3 sudah. Sekarang kita eliminasinya adalah 4 dan 5. Jadi 4 sama 5 kita eliminasi. Di sini
persamaan 5-nya min Y ditambah Z sama dengan min 5. Kemudian persamaan 5-nya min Y sama dengan min 4. Nah, dieliminasi berarti kita kurang lagi. Kenapa dikurang lagi? Karena sama tandanya negatif dengan negatif. Tadi positif dengan positif juga sama. Intinya kalau tandanya sama, depannya sini berarti kita harus kurangkan. Oke, dapat negatif Y ditambah Z sama dengan min 5. Negatif Y sama dengan min 4 dikurangin, dapatnya Z sama dengan min 1. Jadi yang ini habis. Negatif Y dikurangi dalam kurung negatif Y. Ini sama dengan negatif Y ditambah Y. Jadi kalau negatif 1 ditambah 1 hasilnya 0. Sehingga Y-nya habis, sisanya tinggal Z. Z dikurangi 0 ya tetap Z sama dengan min 5 dikurangi min 4 min 5 dikurangi min 4, jadi min 5 ditambah 4 hasilnya min 1, dapat Z nya min 1. Nah, kita udah dapat dua nilai variabel nih, variabel Z sama dengan min 1 dan variabel yang kedua yaitu negatif Y sama dengan negatif 4. Negatif Y sama dengan negatif 4 atau Y sama dengan negatif 4 dibagi negatif 1, dapatnya positif 4. Sehingga kita sudah dapat dua nilai variabel, yaitu variabelnya Z sama dengan min 1 dan Z sama dengan 4. Kalau sudah ada dua variabel, tinggal satu variabel yang belum kita ketahui, yaitu variabelnya variabel X. Variabel X ini kita bisa peroleh dengan cara substitusikan nilai Y-nya dan Z-nya ke salah satu dari tiga persamaan ini. Boleh persamaan 1, boleh kedua, boleh ketiga. Kita pilih bebas yang mana. Nah, di sini contohnya itu pakai persamaan yang pertama. Jadi persamaan yang pertama tadi adalah X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan min 1. Jadi Y-nya kita gantikan dengan 4 ini ya. Kemudian Z-nya yang di sini kita ganti dengan min 1. Sehingga diperoleh di sini kalau kita jabarkan menjadi X ditambah 2 kali 4 8 ditambah 2 kali min 1 min 2 sama dengan min 1. Kemudian X ditambah 8 ditambah min 2 itu positif 6 sama dengan min 1. X sama dengan min 1 dikurang 6, maka X sama dengan min 7. Oke, jadi kita udah dapat 3 nilai variabelnya, yaitu X-nya min 7, Y-nya 4, dan Z-nya min 1. Jadi kita peroleh himpunan penyelesaiannya adalah min 7, 4, dan min 1. Artinya ketika HP ini, ketika X-nya min 7, Y-nya 4, Z-nya min 1, kalian substitusikan ke semuanya di sini. Ini ya, nilai X, Y, Z-nya ini kalian gantikan dengan nilai min 7, 4, dan min 1, maka akan menghasilkan ini. Jadi ketika dimasukkan ke dalam atau disubstitusikan ke persamaan pertama, maka hasilnya nanti dapatnya min 1. Kalau digantikan atau disubstitusikan ke persamaan kedua, nanti dapatnya 4. Kalau ke persamaan 3, dapatnya juga 3. Itu yang dikatakan himpunan penyelesaian. Artinya nilai X, Y, dan Z yang memenuhi ketiga persamaan tersebut. Itulah yang dikatakan himpunan penyelesaian. Jadi tadi cara yang kita gunakan adalah cara eliminasi. Kita mengeliminasi semua variabel-variabel sampai mendapatkan variabel yang diinginkan gitu. Jadi kalau misalkan nih 1 dan 2 tadi kalian eliminasi Y-nya, berarti boleh juga, dengan syarat nanti yang kedua juga harus dieliminasi Y-nya juga, itu supaya nanti variabelnya bisa dieliminasi lagi. Oke, sekian, itu adalah materi SPLTV menentukan penyelesaiannya dengan metode eliminasi untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.